Terdengar suara saya? Sudah kedengaran. Terima kasih Bu Nila. Baik, terima kasih Bu Nila. Mohon izin untuk adik-adik bisa mengaktifkan videonya dan menonaktifkan audio dari Zoom-nya sehingga kita bisa memulai acara pada siang hari ini. Dan kami masih menunggu peserta yang masih belum bergabung ya. Mohon dibantu diinformasikan kepada teman-teman karena akan kita absen untuk sertifikat nanti dibagikan apabila absensi di awal dan di akhir ada semuanya. Baik, mohon izin kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti SSIP MKep. Yang kami hormati narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ibu Kasma Ervina Haida, SPSI MPSI Psikolog. Yang kami hormati staf, dosen, karyawan yang menjadi panitia pada siang hari ini. Yang berbahagia alumni 2020 dan beberapa alumni dari 2019, 2018 yang turut bergabung. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi dunia kerja dengan tema persiapan mental menghadapi dunia kerja, yang dimana acara ini diselenggarakan oleh Bidang Pusat Karir Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, semoga kita senantiasa sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah agar kita senantiasa sehat secara fisik dan secara mental. Amin. Tentunya acara hari ini akan dimulai dengan sambutan dari Ibu Direktur dan akan dilanjutkan materi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan sesi diskusi tanya jawab dari para alumni kepada Dinas Ketenagakerjaan Balikpapan hari ini. Marilah kita mulai acara ini. Yang pertama yaitu sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Ibu Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan kepada Ibu Nila Trisna Yulianti SSC MKep. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi selaku moderator kita pada siang hari ini. Yang saya hormati narasumber kita siang hari ini Ibu Kasma. Yang kami hormati dosen dan tenaga kependidikan Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan, serta alumni Akademik Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan yang berbahagia dan Ibu cintai. Puji syukur kembali Ibu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Sekali lagi semua kegiatan pada saat pandemi COVID-19 ini kita laksanakan dalam kondisi virtual. Akan tetapi kita tetap terus bersyukur karena pada sampai saat ini kampus Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan pun masih tetap terus mengupayakan dan mengoptimalkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan dampaknya oleh mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 dan termasuk alumni di dalamnya.
Sebelum memberikan sambutan pada siang hari ini, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Ibu Kasma dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang sudah berkenan mengisi materi siang kali ini dengan tema bagaimana kita menghadapi dunia kerja, bagaimana kesiapan mental kita ketika kita berada di dunia kerja. Sekali lagi Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu sangat bermanfaat buat adik-adik kami, terutama bagi alumni, bagaimana cara dia menghadapi dunia kerja, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ingin mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh panitia penyelenggara, dalam hal ini adalah Pusat Karir Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan, yang di mana ini merupakan salah satu program kerja daripada bidang kemahasiswaan. Setiap tahunnya mereka menyelenggarakan dan memfasilitasi beberapa kegiatan alumni, salah satunya adalah yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dewi Arisa Santi dan Ibu Kartika Intan ya, karena sudah kurang lebih 3 hari kita melaksanakan kegiatan pelatihan. Pelatihan ini ditujukan untuk mahasiswa dan ditujukan untuk alumni Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan. Kurang lebih 3 hari berturut-turut sudah mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, meninggalkan anak, kemudian suami, keluarga untuk bisa bekerja dari kampus ya. Jadi kita menggunakan sistem piket saat ini dan ada beberapa yang bekerja dari rumah dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh alumni Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan yang sudah berkenan pada siang hari ini yang waktunya mungkin tidur siang, atau ada yang bekerja juga dari rumah sakit, dari bidan praktek, dari puskesmas, ada juga yang di rumah yang harusnya mungkin waktu istirahat bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita siang hari ini. Artinya ini merupakan salah satu antusias dari para alumni untuk mengikuti bagaimana pentingnya kesiapan mental kita untuk menghadapi dunia kerja. Harapannya Ibu Nila, adik-adik semua mengikuti kegiatan ini dapat membekali para alumni kita agar dapat lebih siap lagi bagaimana secara mental dan fisiknya menghadapi dunia kerja, apalagi kita pada saat ini dihadapi dengan pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa di dunia kerja sangat berbeda dengan pada masa kita di masa pendidikan. Nah, oleh karena itu, salah satu pembekalan yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas daripada nilai lebih mahasiswa Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan. Sehingga ada beberapa informasi nanti yang disampaikan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan, itu dijadikan informasi ataupun wawasan tambahan buat para alumni Akbid Borneo Medistra Balikpapan sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, mudah-mudahan nanti ada info-info penting lagi bagaimana kiat-kiat sukses ya menghadapi wawancara ketika kita mau dipanggil bekerja. Nah, nanti kesempatan ini Ibu minta adanya interaktif ya antara mahasiswa dengan narasumber kita yang hebat pada siang hari ini sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh adik-adik ini dapat terjawab di masyarakat ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Semoga nanti pelaksanaan siang hari ini kita terus diberi kesehatan wa'alfiat, amin ya robbal alamin, dan Ibu doakan acaranya sukses sampai dengan akhir nanti kita menutup dengan membacakan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal ataupun sikap tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Nila telah memberikan sambutan pada siang hari ini dan terima kasih atas perhatiannya untuk kegiatan Pusat Karir pada siang hari ini. Alhamdulillah ya, beberapa sudah bisa mengaktifkan video, mungkin yang belum bisa karena memang posisi perjalanan, ada yang ada kegiatan tapi tetap ingin mendengarkan dan ingin bergabung. Marilah kita sambut informasi, pengalaman, dan mungkin ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kasma Ervina Haida, SPSI, MPSI, Psikolog. Perlu kami bacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau adalah seorang psikolog bidang industri dan organisasi,
pendidikan adalah Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada, bidang PIO, cum laude, ya, lulusan terbaik fakultas pada wisuda program Pasca Sarjana tahun akademik 2016-2017. Luar biasa ya. Selanjutnya, beliau Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia tahun 2002-2006 dengan predikat cum laude lagi, lulusan terbaik fakultas pada agenda wisuda gabungan diploma, sarjana, dan pasca sarjana UII tahun akademik 2005-2006. Pengalaman bekerja saat ini beliau berada menjadi Kasih KHI dan Kesja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dengan kegiatan melaksanakan pembinaan organisasi pekerja atau serikat pekerja dan organisasi pengusaha, fasilitas LKS tripartit dan LKS bipartit, melaksanakan pengendalian fasilitas kesejahteraan pekerja atau buruh. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasih Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dengan tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar SP atau SD, dan juga fasilitasi tim deteksi dini ketenagakerjaan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasih Persyaratan Kerja dengan tugas melaksanakan pembinaan dan urusan syarat kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja, penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain, perjanjian kerja bersama, struktur dan skala upah, serta fasilitasi Dewan Pengupahan Kota. Dan pernah juga menjabat sebagai staf pelaksana Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja dan bidang pengawasan ketenagakerjaan. Beliau memiliki CV juga ya, ini CV ya. Beliau sebagai co-founder CV Dinamika Industrial, ya, Integrated Psychological Consulting dari 2019 sampai saat ini, yang merupakan Biro Jasa Layanan Psikologi. Tugas lain di pemerintah Kota Balikpapan, agen perubahan, tim uji kompetensi, konselor bimbingan karir, narasumber kegiatan yang berkaitan dengan psikologi, sharing session, Wednesday Inspiring, dan regulasi ketenaga kerjaan. Luar biasa CV yang tertera di sini ya. Saya membaca juga sambil merasa, wow, luar biasa, amazing narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait dunia kerja dengan beliau ini saat ini. Baik, selanjutnya mari kita sambut narasumber kita hari ini kepada Ibu Kasma Ervina Haida, SPSI, MPSI, Psikolog. Kami silahkan. Baik, saya sudah nyalakan audionya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Nila Yulianti selaku Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang turut hadir pada sharing session online pada hari ini. Yang saya hormatin, saya sebenarnya ada teman itu. Nggak kelihatan tapi nggak muncul. Saya bersama dengan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Luar biasa nih, beliau ada di samping, cuma nggak kelihatan. Oh, alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak ya Bu. Salam. Iya, ini kalau saya balik, Ya. Iya, makasih banyak. Kalau misalnya nanti bertanya soal bagaimana penempatan tenaga kerja Kota Balikpapan, nah ada ahlinya seperti itu di dekat saya. Terus makanya saya pakai masker, cuman kami berjarak nih, makanya saya berani buka. Oke. Terus kemudian yang saya hormati moderator Ibu Dewi Ari Sasanti,
Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, luar biasa, alumni Akpit Borneo Medistra Balikpapan. Tadi Ibu moderator sudah bacakan CV saya. Memang sengaja saya set seperti itu karena apa? Sebenarnya yang mau kita bahas pada hari ini, persiapan mental menghadapi dunia kerja pasti dilewatin dengan proses seleksi. Salah satunya adalah jualan CV. Seperti itu, kurikulum vitae. Nah, teman-teman yang alumni ini pasti sedang mencari pekerjaan seperti itu ya. Makanya CV itu sangat penting untuk diperhatikan. Pembuatan CV itu paling penting untuk diperhatikan. Izin Ibu Nila, Bu Moderator, langsung saya mulain ya. Ya, saya share screen. Ya, boleh Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke. Nama lengkap saya tadi sudah dibacakan. Nama lengkap saya Kasma Ervina Haida. Kesehariannya saya biasa dipanggil Vina. Saya ditugaskan di pemerintah Kota Balikpapan, itu Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Tadi Ibu Direktur, Ibu Nila sudah menjelaskan, menyampaikan, mungkin dari saya bisa menjelaskan, menambah wawasan. Sebelum saya sampaikan materi, saya jelaskan dulu struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan supaya teman-teman alumni ini rajin-rajin berkunjung ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan atau buka-buka website atau IG kami. Nah, di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan itu ada 3 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang penempatan tenaga kerja. Nah, yang buat kartu AK1 atau lebih familiarnya disebut dengan kartu kuning, nah di bidang itu. Kemudian juga pengurusan terkait dengan rekomendasi tenaga kerja asing. Betul ya Mas ya? Ya, tenaga kerja asing. Nah, itu juga di bidang itu. Terus kemudian mau konseling, mau apapun itu tentang karir, itu juga di bidang itu, seperti itu. Nah, kemudian bidang kedua itu adalah bidang pelatihan dan produktivitas. Nah, di bidang pelatihan dan produktivitas ini, teman-teman mungkin, teman-teman alumni ya, bisa akses gimana sih kalau ikut-ikut pelatihan yang ada di Kota Balikpapan. Pelatihan apa saja yang tersedia. Mungkin memang saat ini konten untuk teknis kebidanan atau kesehatan mungkin masih kurang ya, tapi tidak ada salahnya coba dilihat-lihat di IG Disnaker atau main ke Disnaker. Kami ada bidang khusus yang menangani tentang pelatihan dan pemagangan seperti itu. Nah, bidang ketiga yaitu bidang saya, hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja. Ini memang bidang agak lumayan bidang bermasalah ya, karena banyak orang yang kalau datang ke lantai 4 itu mengadu terkait bagaimana saya di PHK, bagaimana upah saya tidak sesuai, bagaimana misalnya meninggal dunia suami saya, ahli warisnya dapat apa hak-haknya, bagaimana peraturan perusahaan itu yang benar. Nah, seperti itu bidang kami. Nah, kami juga dilengkapin sekretariat seperti itu. Begitu. Oke. Baik. Nah, ini kita langsung pada kontennya. Teman-teman nih alumni, teman-teman alumni itu pasti cari-carinya yang terkait karena alumni bidan mestinya lowongan kerjanya itu berarti di rumah sakit seperti itu. Tapi pada saat sekarang saya lihat-lihat infoloker itu tidak mesti di rumah sakit saja. Bisa jadi di klinik kecantikan. Bahkan saya pernah nemukan teman saya wirausaha, wira swasta ya, dia buka semacam penitipan anak seperti itu yang dikemas profesional. Nah, jadi bukan sekedar orang tua yang bekerja nitipin anaknya itu hanya something ya udah nitipin aja. Nah, sekarang itu yang ngisi untuk mengasuh itu adalah bidan perawat tapi profesional, tentu bayarannya ya nggak murah ya. Nah, ini mungkin juga jadi bahan buat teman-teman siapa tahu mau buka usaha seperti itu. Kalau misalnya nih ada promosi anak yang kami kualifikasi pengasuh kami itu bidan, perawat, pasti orang tua belum ada loh kayaknya di Kota Balikpapan, itu saya nemunya di Jogja. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau mau wirausaha seperti itu. Nah,
banyak betul. Ini teknik pijat anak seperti itu kan? Nah, belum ada. Saya temunya juga di Jogja, karena saya kan lama di Jogja ya. Di sana mereka berkreasi, sehingga lulusan-lulusan alumni akademi kebidanan ini tidak mesti hanya melulu jadi bidan di rumah sakit atau di klinik, seperti itu. Oke. Kalau dilihat-lihat di lowongan pekerjaan itu yang tertera, rata-rata contohnya misalnya, bahkan ini saya nemu nih salah satunya persyaratan takut kepada Allah, kepada Tuhan. Nah itu luar biasa ya mereka ya. Jadi selain mempersiapkan hard skill-nya, kemampuan untuk membantu persalinan yang bagus, yang maksimal ya, pasti ini Bapak Ibu dosen yang lebih jago, juga soft skill-nya yang diutamakan, selain punya STR ya sekarang kayak gitu. Yaitu nih kalau dilihat-lihat, saya ambil contohnya ini tadi dari internet, mampu bekerja sama secara tim. Lah iya, karena kan bidan ada tim-tim kerjanya, maksudnya ada perawat lain pada saat membantu melahirkan, mungkin ada dokter spesialis kandungan, ada dokter umumnya, atau ada dokter anestesi, seperti itu. Jadi pada saat membantu ibu melahirkan, tentu tidak bekerja seorang diri, kecuali ya kadang memang ada yang melahirkannya bidannya seorang diri. Nah, kemudian lagi saya lihat-lihat, mencintai profesi bidan, memiliki attitude yang baik, kemudian lagi mempunyai jiwa melayani, ini saya baca ya, mempunyai sikap dan perilaku yang baik, sabar dan ramah, mampu berkomunikasi efektif, mau mempelajari hal-hal baru seperti itu. Kemudian memiliki etika yang baik, intinya di seluruh konten syarat-syarat kualifikasi penerimaan pada lowongan pekerjaan itu selalu mencantumkan soft skill dan hard skill seperti itu. Nah, oke. Teman-teman yang ada di sini, pernahkah ikut ke dalam job market fair? Nah, biasanya kalau di Balikpapan itu sebenarnya harusnya setahun itu 3 kali apa 2 kali, Mas? 2 kali, tapi memang karena pada tahun ini ada pandemi COVID-19, maka terus terang kami terkendala seperti itu, ditunda ya. Mungkin semoga di tahun 2021 nanti kita bisa melaksanakan kembali. Tapi ini realitanya. Jadi kami biasanya bukanya di dom, kalau nggak di dom itu di gedung kelandasan, banyak betul manusia antriannya. Kenapa? Karena memang banyak sekali di kota Balikpapan ini pencari kerja. Baik pencari kerja orang yang memang orang Balikpapan, atau orang yang datang misal dari Samarinda atau dari Jawa atau Sulawesi, atau bukan hanya fresh graduate yang mencari kerja, tapi orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah bekerja pun itu kadang masih tertarik, berminat untuk mencari pekerjaan di tempat lain, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan saingan teman-teman alumni yang ada di sini itu bukan hanya sesama alumni fresh graduate, tapi bisa saja orang yang sudah berpengalaman. Dan tentu saja kalau dia sudah berpengalaman bekerja, maka pada saat tes wawancara itu akan terlihat bedanya, seperti itu. Sampai ada yang duduk-duduk di lantai, itu mah udah biasa seperti itu ya. Oke. Nah, saya ingin menceritakan kepada teman-teman, ini mungkin bagi yang belum kerja atau bagi yang sudah kerja nggak apa-apa lah ya, kita bahas satu-satu. Proses seleksi dan rekrutmen itu sebenarnya diawali pada saat tahap pertama administrative selection. Nah, yang harus diutamakan itu adalah kita jual diri ya, jual diri kayak tadi saya ngasih CV seperti itu. Nah, padahal sesungguhnya kalau ditanya, masa sih wow itu? Enggak, biasa aja. Cuma ya itulah cara kita untuk ngejual. Karena apa? Kesan pertama di CV itulah yang dibuat seperti itu. Nah, kemudian CV itu, kurikulum vitae ini, daftar riwayat hidup ini adalah sarana kita untuk mempromosikan diri. Dan paling penting apa? Kurikulum vitae itu yang akan membawa si pewawancara atau HRD atau personalia di satu instansi atau perusahaan atau rumah sakit yang kita daftar, kita lamar itu, dia nggak akan jauh-jauh nanya pada saat wawancara lepas dari isi kurikulum vitae seperti itu. Nah, kemudian sekarang gampang lah ya buat cari model atau pola yang menarik. Lihat di internet seperti apa. Jadi jangan hitam putih polos.
kalau bikin lamaran pekerjaan seperti itu. Dibuat berwarna, dibuat ada kayak ada daya tariknya seperti itu. Nah, kemudian di kurikulum vitae itu biasa standar, ada personal informasi, nama, tempat tanggal lahir, HP yang harus aktif, HP WA, seperti itu. Nah, ini teman-teman juga yang bermain medsos, mohon untuk berhati-hati seperti itu. Karena bisa saja sekarang ini HR perusahaan itu pintar-pintar loh, jadi dia ngecek berdasarkan WA status, ngecek berdasarkan media sosial Instagram, bagaimana nih statusnya, sering galau kan enggak kah, seperti itu, atau berkatanya kira-kira elok kah enggak kah, seperti itu. Nah, jadi mulai hari ini kita perhatikan betul sebelum kita mengunggah status kita, meskipun itu hanya di WA status, seperti itu. Oke, kemudian lagi tentang kualifikasi, dijelaskan kuliah di mana, kuliah di Akbid Borneo Medistra Balikpapan, fakultasnya apa, mungkin ada major-major khusus seperti itu ya, atau mempelajari apa yang kekhususannya, terus IPK-nya berapa, seperti itu tuh harus dijelaskan dengan detail seperti itu. Kemudian experience evidence, jadi bukti apa aja pengalaman yang sudah dilewatin itu penting bagi yang misalnya baru alumni, pasti kan pernah magang. Nah, itu masukkan juga, cantumkan di kurikulum vitae-nya. Apakah pada saat kuliah itu aktif berorganisasi, itu penting sekali. Pernah ngapain aja waktu kuliah? Cuman kuliah pulang makan tidur, kuliah pulang makan tidur, atau kuliah sambil ngapain? Misal kuliah sambil kerja, pernah kuliah siang kerja malam misalnya di satu klinik. It's okay, itu malah poin tambahan edit value yang sangat bagus sekali yang bisa dijual di kurikulum vitae teman-teman. Pernah mengikuti seminar apa aja, conference apa aja, tapi mohon untuk yang sesuai, yang relevan dengan jabatan yang dilamar seperti itu. Nah, tapi teman-teman saya pernah loh saya pernah wawancara, orangnya ini mau jadi manajer sales. Salah satu apartemen yang besar di kota Balikpapan, dan saya kaget ternyata gelarnya AMD Kep ya, kebidanan ya, bidan ternyata. Nah, ternyata dia bisa jadi sales, kenapa tidak seperti itu. Jadi teman-teman yang hadir di sini, alumni yang hadir di sini, jadi bidan luar biasa, bagus seperti itu. Kalau misalnya memang passionnya ternyata mau berkecimpung di dunia lain, juga nggak masalah seperti itu. Justru karena dia itu, saya sampai tanya, kok bisa sih jadi sales seperti itu, dan salesnya sales apartemen pula. Oh, dia udah manajer, bukan level-level inilah. Nah, justru dia bilang, karena saya pernah jadi bidan, saya aktif jadi bidan di satu rumah sakit, saya kenal banyak dokter. Jadi saat saya jualan apartemen, banyaklah dokter yang beli karena saya sudah kenal. Saya buka relasi itu, saya bisa bikin paparan di satu instansi yang isinya dokter semua di beberapa rumah sakit di kota Balikpapan. Nah, itu luar biasa. Jadi semua itu banyak unsur positifnya yang bisa kita tarik seperti itu. Oke, kursus yang pernah diikutin apa seperti itu. Nah, ini tadi terus terang untuk slide administrative selection ini cuman kurikulum vitae. Tapi pada saat jam pagi tadi itu saya kedatangan tamu HR, saya tanya, Mas, kalau biasanya dalam administrative selection selain CV, Mas ngecek apa? Nah, dia jawab, email Mbak, katanya. Wah, ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman alumni Akbid Borneo Medistra. Nah, jadi dia menyampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman yang melamar via email, itu dikirim email, mohon untuk tidak lebih dari 5 baris. Tapi ada subjeknya, subjek lamaran harus jelas. Lamaran, jabatan apa, nama siapa, itu harus dicantumkan. Kemudian jangan kata-katanya cuma terlampir. Itu langsung sama mereka dipinggirkan, seperti itu. Tidak ada kata pembuka, tidak ada penjelasan, tapi tidak boleh bertele-tele, katanya bahkan sampai dibilangin tidak boleh lebih dari 5 baris. Kalau sampai 5 baris, lebih dari 5 baris itu dianggap bertele-tele, atau minim sekali terlampir tadi, langsung mereka pinggirkan, seperti itu.
Nah, harus jelas isinya, seperti itu. CV-nya diunggah. Informasi yang baru saya dapat tadi sekitar pagi ya, jam 10-an tadi ada teman HR yang datang ke sini. Oke. Ketika kurikulum vitae sudah terpenuhi, mengirim email yang bagus, yang cukup memikat hati HR atau personalia atau SDM di satu instansi rumah sakit atau perusahaan. Nah, biasanya teman-teman itu dipanggil seperti itu. Alur seleksi berikutnya adalah tes psikotes. Nah, perlu nggak takut menghadapi psikotes? Tidak. Kalau teman-teman ini tidak memiliki kecemasan yang berlebihan, ya nggak usah takut ngapain seperti itu. Karena psikotes itu adalah salah satu alur dari proses seleksi dan rekrutmen. Nah, proses ini justru sebenarnya untuk kebaikan seperti itu, melatih kita karena kalau psikotes aja kita takut, bagaimana kita menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, perlu nggak latihan tes psikotes misalnya? Nggak usah. Kenapa? Karena soal-soal di psikotes itu sesungguhnya mengandalkan logika, kecuali intelijensi. Memang itu ya kalian tentu kan bisa ya, bagian kilometer apa tahu, ibu kota apa, misalnya ada pertanyaan itu tahu lah, itu dipelajari lewat wawasan. Nah, juga dalam sesi psikotes selain mengukur soal intelijensi, itu biasanya juga diukur mengenai kepribadian seperti itu. Nah, kepribadian ini misalnya tesnya itu contohnya disuruh menggambar. Perlu nggak saya harus gambar pohon yang gimana? Saya harus gambar orang yang gimana? Nah, itu nggak usah dipelajarin. Cukup dikerjakan semampu teman-teman bisa. Karena yang dilihat bukan kecantikan gambar, bukan estetika gambar, bukan keterampilan gambar, tapi memang ada kehususan yang bisa dibaca oleh psikolog, hal-hal yang menjadi unsur penilaian seperti itu. Tapi bukan, jeleknya gambarnya, nilainya rendah, bukan seperti itu. Ininya kok ini nggak cantik, rambutnya kok kayak gini, yang enggak, bukan seperti itu penilaiannya. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu lihat-lihat di internet bagaimana sih caranya menggambar yang benar, seperti itu, nggak usah. Nah, karena kebanyakan soal-soal di personality, soal-soal di Mbak Dewi nanti kasih tahu ya kalau saya kelamaan kepanjangan ya, dipotong aja. Oke. Nah, karena soal-soal di di personality itu, bagian kepribadian itu biasanya hanya teman-teman diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan diri teman-teman. Udah, itu aja. Kan tidak ada kepribadian yang salah, benar, oh dia jelek. Enggak, semua orang kan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatif ini adalah sesungguhnya kecenderungan yang seharusnya dikembangkan. So, tidak ada yang minim. Yang positifnya itu ditingkatkan terus, yang perlu ditingkatkan itu ayo dikembangkan seperti itu. Nah, be yourself intinya. Oke, hanya itu aja. Nah, kemudian biasanya di tes psikologi itu, psikotes itu ada juga bagian penilaian cara kerja. Nah, ini yang dinilai itu adalah bagaimana sistematika kerja, bagaimana ketelitian kerja, apalagi nih bidan ya harus teliti betul, kecepatan kerja seperti itu harus diukur. Nah, kemudian daya tahan kerja. Nah, seperti itu. Sanggupkah? Apakah ada orang yang biasanya dia kuat, habis itu anjlok, tidak bisa lagi melaksanakan apa-apa. Kan ada tipe yang kayak gitu. Itu yang dinilai oleh HR seperti itu. Nah, kalau di tahap psikotes ini biasanya dirangkai dengan interview. Nah, interview ini pertama dilakukan oleh HRD. Ada personalia dari perusahaan. Saya kenal beberapa, bukan beberapa ya, hampir seluruh rumah sakit yang ada di Balikpapan kan sering pasti komunikasi dengan kami seperti itu. Pasti ada HRD-nya mereka. Rumah sakit yang ada di kota Balikpapan, saya sebut ya, Pertamina, kemudian Siloam, kemudian Hermina, kemudian Permata Hati, kayak gitu-gitulah. Nah, so pasti akan diwawancara oleh HRD seperti itu. Nah, terus kemudian beberapa itu juga dilanjutkan dengan wawancara oleh user. Jadi tidak stop sampai si HR saja wawancara. Karena apa? Alasannya, karena kalau sudah kerja itu berhubungannya, kontaknya bukan sama HR, tapi sama pimpinan, user. User itu adalah pimpinan langsung atasannya.
bidan ini masuk di divisi mana sih? Masuk di bidang mana sih? Nah, mungkin ada bidan yang dibagi-bagi klaster, contohnya yang ini. Nah, atasannya masing-masing, itulah yang akan wawancara, seperti itu. Bahkan di beberapa instansi, perusahaan itu sampai ke level GM atau direkturnya wawancara, seperti itu. Tahapnya memang rumit dan panjang, tapi jangan khawatir, seperti itu teman-teman. Harus kita hadapin. Nah, kemudian biasanya kalau sudah lewat step ini, dilakukan MCU, medical check up. Bisa jadi juga sih dibalik sebenarnya sama perusahaan. Alur-alur ini tidak saklek kok sebenarnya. Bisa dibalik sama mereka tergantung kebutuhan dan pastinya dana ya perusahaan. Siapa yang mengeluarkan uang nih? Kalau dari Disnaker Kota Balikpapan ya seharusnya mengeluarkan uang untuk MCU adalah perusahaan itu sendiri, seperti itu. Kalau perusahaan masuk kerja terus berbayar, oh ya nggak benar berarti. Berbayar misalnya bisa ngelamar kerja di sini jadi bidan di rumah sakit ini bayar. Nah, itu kan enggak sesuai seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya kalau sudah berhasil lulus seperti itu, ke tahap induction. Ini artinya perjanjian kerja. Karena kami dari Disnaker Kota Balikpapan, mohon teman-teman teliti betul perjanjian kerjanya. Apakah perjanjian kerjanya ada masa percobaan kerja? Apakah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak, umumnya lazimnya disebut. Apakah PKWTT, karyawan tetap, perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang didahului dengan masa percobaan kerja 3 bulan. Nah, ini penting banget. Karena apa? Karena itu untuk pegangan jika kemudian hari terjadi apa-apa. Ada potensi perselisihan, ada potensi di PHK, atau kita meninggal dunia karena kita umur nggak tahu kan? Nah, pasti keluarga ahli waris itulah yang jadi pegangan. Kalau misalnya nih pada saat perjanjian kerja hanya satu rangkap, minta sama HR-nya, bolehkah saya dikopikan? Kalau enggak boleh, ya sudah saya foto, seperti itu. Intinya teman-teman punya perjanjian kerja, seperti itu. Berbeda ya kalau PNS, tentu beda. Nah, kemudian setelah itu penempatan, sudah deh mulai kerja teman-teman. Nah, oke. Apa sih sebenarnya seleksi itu? Ini, pengertiannya tuh ini. Kegiatan menilai sebanyak mungkin calon, ya pasti sebanyak mungkin calon. Kalau lowongan kerjanya satu orang, kalau bisa satu instansi itu dia banyak-banyak yang daftar. Karena apa? Untuk menilai mana yang paling bisa masuk ke budaya organisasi, budaya perusahaannya di rumah sakit itu atau klinik itu. Nah, yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan sama mereka. Seleksi untuk apa? Untuk memberikan rekomendasi diterimakah, ditolakkah, dipertimbangkankah si calon ini tentang adanya dugaan. Kan psikotes itu kan menduga ya. Menduga, menaksir, mentera kemungkinan keberhasilan si calon ini pada saat dites ketika nanti bergabung dengan rumah sakit atau klinik atau apapun itu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya cerita tentang diri saya ya. Saya itu ngapain sih kalau wawancara? Nah, gitu. Alat perang saya itu biasanya ada 2. Job desk, jadi saya selalu minta sama perusahaan. Nah, ya tadi kan disebutkan kalau saya punya CV ya. Nah, itu kalau Sabtu Minggu biasanya saya praktek. Nah, kalau saya ngetes orang diminta perusahaan itu, saya selalu tanya sama HR-nya atau perusahaannya, mana job desk-nya? Bidan itu job desk-nya ngapain sih? Siapa tahu bidan itu mungkin ada klaster-klaster bidan. Nah, si bidan yang ini, untuk jabatan bidan yang ini, itu dia ngapain? Untuk bidan yang ini dia ngapain? Makanya saya penting banget untuk pegang job desk. Seperti itu. Baru setelah itu saya tanya, kompetensi jabatan yang diukur itu seperti apa? Nilai-nilai budaya yang ada di rumah sakit itu mau apa? Yang dicari pekerjanya itu ngapain? Misal, setiap instansi itu beda. Contoh, integritas. Belum tentu di satu rumah sakit minta orang yang integritasnya luar biasa, berbeda. Contoh lagi, motivasi berprestasi. Nah, itu. Lagi misalnya contohnya komunikasi, kemampuan komunikasi. Nah, itu semua tergantung nilai-nilai organisasi atau rumah sakit. Makanya nanti yang berikutnya pasti saya jelasin, penting sebelum ikut wawancara, cari dulu nih di internet, cari dulu nih rumah sakit itu, dia nilai-nilai budaya organisasinya gimana, seperti itu.
Karena orang-orang itulah yang akan di-match dengan antara pekerja dengan si rumah sakit. Jadi tidak mesti orang yang kreatif itu dibutuhkan di perusahaan yang misal saya tipe budaya organisasi di perusahaan saya itu adalah kekeluargaan yang otoriter, misalnya otodidak, kami yang diikutin, maka orang kreatif nggak bisa masuk di situ. Nah, makanya penting banget untuk paham dulu. Nah, alat perang saya biasanya 2, job desk sama kompetensi jabatan yang diukur. Saya ngejar apa sih pada saat saya wawancara biasanya? Nah, yang saya kejar itu sebenarnya ada 3 hal. 1, mampukah pelamar mengerjakan tugas yang akan ditugaskan? Mampu nggak? Yang kedua, maukah pelamar itu mengerjakan pekerjaan itu? Maukah bidan itu memegang-megang bayi baru lahir? Maukah misalnya tiba-tiba yang mau melahirkan muntah? Maukah? Nah, itu kan pasti case-case seperti itu akan ditanyakan, dikejar oleh si pewawancara. Yang ketiga, ini poin yang kadang terlewatkan, padahal sesungguhnya utama. Ketika si pelamar ini sudah bekerja, bergabung ke perusahaan atau instansi, bagaimana kira-kira cara dia nanti berhubungan dengan orang-orang di lingkungan kerjanya. Seperti itu. Itu penting banget, penting banget. Makanya pintar saja tidak cukup, sikaplah yang paling utama sesungguhnya. Nah, oke, ini tadi. Persoalan mampukah, ini tadi seperti ini. Dapatkah ia mengerjakan dengan baik? Ini di pikiran saya, di pikiran orang yang wawancara itu seperti ini. Kira-kira seberapa jauh antara pekerjaan bidan dengan pendidikan D3 kebidannya ini relevan nggak? Seperti itu. Sama kan kayak tadi saya bertanya-tanya, manajer sales bidan kok jauh banget? Nah, seperti itu. Itulah. Kemudian apakah si pelamar ini, anak ini bagaimana bakatnya, kemampuannya, pengetahuannya tentang kebidanan, keterampilannya pada saat menghadapi ibu melahirkan yang rewel, ibu melahirkan yang mudah marah-marah seperti itu, bagaimana pengalamannya ketika menjalankan pekerjaannya kelak seperti itu. Kemudian pekerjaan apa yang paling dapat ia kerjakan? Kenapa? Karena ini semua akan dilaporkan kepada perusahaan, kepada pimpinan perusahaan. Ini loh tipe orang yang melamar seperti itu. Oke. Konteks mampu tadi sudah. Sekarang konteks mau. Maukah ia mengerjakan? Sadar nggak si pelamar ini dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya nanti? Motivasi bekerjanya dalam melamar apa? Kemudian aspirasi, ambisinya mau jadi apa nanti di perusahaan ini? Apakah cukup karirnya bidan saja atau nanti mau jadi kepala ruangan seperti itu misalnya di rumah sakit. Nah, kemudian reward apa yang diharapkan? Apakah reward secara finansial ataukah reward kepuasan psikologis misalnya seperti itu dalam dia menjalankan karirnya. Apa yang dia cari di masa depan? Kadang ada loh yang tanya, 2 tahun lagi kira-kira kamu mau jadi apa? 5 tahun lagi kamu jadi apa? Apakah kamu mau bertahan di kira-kira kalau diterima di rumah sakit ini 5 tahun? Nah, seperti itu. Rencana realistisnya tentang karir masa depan. Inilah yang dikejar oleh si pewawancara. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi, bagaimana jika pelamar berhubungan dengan lingkungan kerjanya? Kira-kira bagaimana kalau si pelamar ini merespon orang-orang di level atas, bawahnya, atau sejajar? Nah, nanti juga bisa ditanyakan, bukan hanya dia yang merespon orang lain, tapi bagaimana orang lain merespon dia, itu juga bisa dikejar. Tadi saya jelasin kan, bagaimana kecocokan kepribadiannya, anak ini sebenarnya dominan, cocok nggak sih jadi bidan, seperti itu. Bagaimana temperamennya, karakternya, emosinya dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang akan dia lewati. Bagaimana dengan kepercayaan dirinya atau self-assertive, kemampuan dia menonjolkan diri. Bagaimana leadership style-nya, bagaimana follower style-nya. Nah, followership ini juga penting dikejar. Jadi bukan hanya kemampuan ketika ini kalau leadership style ketika orang ini mungkin di jabatan supervisor atau apa ya. Nah, tapi bagaimana followership style-nya itu juga penting. Orang-orang yang sukses menjadi leader itu biasanya followership-nya juga sukses.
seperti itu. Makanya penting dikejar juga oleh si pewawancara. Bagaimana kemampuan interpersonalnya? Nah, seperti itu. Ini sebenarnya teman-teman alumni sudah paham ya, sesungguhnya kalau kerja itu bukan hanya sekedar kemampuan mengerjakan pekerjaan, tapi bagaimana hubungan interpersonal dengan orang lain, dengan atasan, dengan bawahan, dengan sejajar, juga dengan nasabah ya, istilahnya apa? Klien ya, orang yang kita layani, seperti itu. Oke. Pada saat wawancara, nah tadi saya bilang, jadi saya itu harus punya alat perang nilai-nilai organisasi yang diinginkan di jabatan itu. Karena jenis pertanyaan itu dicocokkan dengan itu. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan lain, satu rumah sakit dengan rumah sakit lain itu bisa saja berbeda jenis pertanyaannya. Kemudian jabatannya, karena jabatannya beda, pasti juga beda pertanyaannya. Nah, yang sering ditanyakan itu gini, coba ceritakan bagaimana pengetahuan tentang kebidanan, bagaimana pengetahuan, bagaimana kalau menghadapi ibu yang tiba-tiba tidak bisa pembukaan, misalnya contoh kayak gitu. Si pewawancara itu pasti belajar duluan, dia cari-cari duluan, ngapain sih si bidan ini kalau pekerjaannya. Nah, teman-teman pasti lebih ahli. Kan kalau si pewawancara itu dia orang luar ya kadang ya, yang sesungguhnya tidak paham banget dengan ngapain aja bidan itu bekerja. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan seolah-olah jadi mini expert. Saya tuh sering terinspirasi dari kata-kata orang sebelumnya yang saya rasa itu mengubah diri saya ke depan. Dulu ada dosen saya waktu saya cemas, gugup pada saat mau sidang skripsi waktu S1. Nah, Ibu itu menyampaikan, kalau kamu menyampaikan sesuatu atau paparan, atau diwawancara orang, atau menjelaskan, cobalah jadi mini expert. Nah, mungkin ini saya tularkan lagi kepada teman-teman alumni yang ada di sini. Pada saat diwawancara, sesungguhnya teman-temanlah yang betul-betul paham bagaimana pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kebidanan. Maka kuasailah itu. Dan saat menyampaikan, itu harus penting banget belajar tentang cara komunikasi. Kadang memang ada orang yang sesungguhnya paham, tapi tidak bisa menyampaikan dengan lugas. Jawabannya, bagaimana kalau saya seperti itu? Jawabannya belajar. Nggak ada kata-kata lain selain itu. Belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik, karena itu pakai waktu. Pertanyaannya, apa saya langsung bisa cuap-cuap seperti ini? Atau tadi Ibu Dewi Ari, moderator, langsung bisa moderator dengan maksimal? Atau tadi Ibu Direktur, tadi luar biasa penyampaiannya, Ibu Nila. Apa langsung bisa bertutur kata dengan rapi, dengan sistematis seperti itu? Tidak, karena pakai pengalaman, pakai jam terbang, pakai pengalaman salah. Dulu kok nggak ada salam ya? Nah, sekarang berarti berikutnya ada salam. Sama seperti itu juga pada saat wawancara. Jadi, mungkin pada tahap wawancara pertama gagal, ya sudah, mungkin pada lamaran kedua, ketiga, diperbaikin. Oke, next ya. Si pewawancara itu biasanya juga menanyakan mengenai selama kuliah, apa pernah penghargaan yang didapat, award apa yang pernah didapat, dulu pernah dapat prestasi apa, itu biasanya ditanyakan. Nah, kemudian bagaimana peristiwa saat mencapai hasil terbaik. Kan kalau ditanya dulu nilai IPK-nya berapa, itu kategorinya kumlot ya, iya kumlot. Bagaimana cara mencapai kumlot itu? Nah, itu harus dijelaskan, harus bisa dipaparkan, seperti itu. Oke, nanti dia akan kejar. Kenapa kamu bisa berhasil kumlot? Apa yang kamu lakukan? Tindakan spesifik apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya tampaknya, masa sih sampai sedetail itu? Iya, karena saya biasanya nanya sampai sedetail itu, dan saya yakin psikolog lain juga sama seperti itu. Karena seorang pewawancara itu pasti ngejar tindakan perilaku yang pernah dia lewati untuk mentera, untuk mengukur, untuk mengira-ngira, oh ke depan anak ini pasti mampu berhasil melaksanakan tugas kebidanan. Karena pada saat dia kuliah, dia selalu tepat waktu, dia selalu prepare pada saat misalnya mau ulangan atau ujian, atau pada saat mau praktek misalnya, dia prepare duluan. Nah, saat bekerja menjadi bidan, tentu
sifat yang sama, karakter yang sama itu akan dia terapkan seperti itu. Oke, karena kan tidak ada satu karakter atau habit itu yang tiba-tiba tumbuh. Karakter atau habit itu tumbuh pakai proses. Pertanyaannya, masa sih bisa habit saya berubah? Iya bisa. Pakai komitmen. Komitmen dilakukan tulus, terus diulangi, terus ada support system, ada pengingat, seperti itu. Maka pasti nanti akan berubah. Pasti bisa itu. Oke, kemudian tadi di lowongan info locker di awal-awal tadi saya sudah menyampaikan beberapa, saya lihatkan beberapa screenshot ya. Jadi tadi kata-katanya tulisannya mampu bekerja sama dengan tim. Nah, pertanyaannya si wawancara itu biasanya, pernah nggak sih terlibat dalam satu tim? Ngapain aja timnya? Goal tim itu apa? Kamu sebagai apa? Peranmu apa? Pernah nggak sih terlibat konflik di tim itu? Konfliknya apa? Gimana cara mengatasinya? Nah, panjang banget kan? Itu satu frame khusus untuk mengecek bagaimana anak ini bekerja sama dalam satu tim, itu mestilah 20 menitan sendiri. Makanya wawancara itu biasanya minim 1 jam. Kalau benar-benar mau benar-benar mencari yang benar-benar maksimal, spesifik untuk bisa performance-nya bagus pada saat bekerja. Oke. Nah, ini nih teman-teman, kalau misalnya, jadi persiapan bukan hanya fisik ya, tapi psikologis juga harus disiapkan pada saat menghadapi wawancara. Yang pertama, mengatur waktu kedatangan ke lokasi, baru sudah tahu akurat lokasi. Jangan di pagi itu pakai, ya oke, bisa sih sekarang pakai Google Map ya, tapi sebaiknya menurut saya kesiapannya itu seharusnya mungkin 1 hari sebelumnya kita cari dulu tempatnya. Oh, kita tahu persis nih rumah sakit Hermina itu di mana. Kita tahu persis nih misalnya rumah sakit Pertamina itu posisinya di mana, ruangan mana, bahkan kalau perlu segitunya. Ruangan mana yang mau kita tuju untuk wawancara. Nah, datanglah sebaiknya itu minimum setengah jam sebelum agenda wawancara. Kenapa? Kalau tiba-tiba datang ngos-ngosan, akan beda, mukanya beda, gesturnya beda, terus kemudian kegugupannya beda, kegelisahannya beda, beda dengan orang yang sudah duduk di situ setengah jam, dia sudah lirik kanan, sudah beradaptasi. Nah, sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Tentu beda dengan orang yang tiba-tiba datang ngos-ngosan, habis naik tangga, capek, nah kayak gitu. Oke, kemudian pada saat wawancara, benar bahwa kita sudah menyerahkan surat lamaran, CV tadi misalnya pakai email ya, benar. Tapi sebaiknya juga dibawa. Karena terus terang itu untuk mengatasi kegugupan kita atau jadi alat bantu kecemasan kita pada saat kita rada cemas pada saat diwawancara. Dibawa aja, dipegang, ditaruh di atas. Jadi pada saat dibutuhkan, misalnya nih, kan si pewawancara itu pasti pegang juga dokumen itu. Dia buka-buka tuh. Nah, siapa tahu kita ada yang terlupa, mudah-mudahan sih enggak. Dia menanyakan soal apa, tahun berapa. Nah, kita kan bisa sambil buka. Sambil buka itu adalah sambil mencairkan perasaan kita, mengatasi kegugupan. Saya pernah terlibat, saya adalah ketua BEM, saya adalah ketua senat organisasi ini di Akbid Borneo Medistra misalnya, seperti itu. Jadi sambil buka nggak masalah, rileks, tenang. Kadang perlu kan alat bantu, pulpen, seperti itu. Tidak tangan diremes-remes, nah itu kan beda, atau goyang-goyang kursi. Mendingan ada kertas di depan kita, dokumen. So, kita seperti, ya tampak profesional lah, seperti itu. Oke, karena pada saat masa pandemi COVID ini, jangan lupa masker digunakan, tisu jangan lupa, hand sanitizer, bahkan face shield atau sarung tangan ya kalau perlu. Nah, seperti itu. Itu juga kenapa? Bisa juga lo menunjukkan, apalagi kan bidan medis ya. Waktunya berapa lama lagi? Masih lama kan, Mbak? 5 menit lagi, Ibu, mohon izin. Oke. 5 menit lagi, Ibu. Oke, baik. Nah, terus kemudian apalagi saat ini itu kan bisa dinilai, oh anak ini, calon bidan ini paham tentang kondisi saat ini, tentang pandemi COVID, seperti itu. Tadi saya sampaikan pelajari dulu lebih awal info terkait perusahaan yang dilamar. Karena si pewawancara itu biasanya bakal nanya, apa sih yang kamu ketahui tentang rumah sakit Pertamina Balikpapan? Apa sih yang kamu ketahui tentang
rumah sakit kami, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus diketahui lebih awal. Makanya baca struktur organisasi di websitenya. Oke, kalau memang kondisinya fisiknya saat itu sakit, maka sebaiknya izin pada saat dihubungi menyampaikan. Jadi bisa di-reschedule seperti itu. Oke. Saat wawancara, ini mohon bangun raport yang maksimal dengan pewawancara. Nah, jangan sampai jawab pertanyaan dengan saya tidak pernah melakukan itu. Kalaupun tidak pernah melakukan, jawabnya seperti ini. Biasanya dengan permainan sedikit cantik ya. Izin memang saya tidak pernah melakukan itu, tapi biasanya saya mau belajar. Tentu saya nanti akan mempelajari. Tambahilah dengan kata-kata seperti itu. Nah, gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita ini niat, kita ini tipe pembelajar seperti itu. Oh, saya nggak pernah lakukan itu. Oh, saya nggak tahu. Aduh, saya lupa. Ya sudahlah, itu pasti akan dicatat nanti kalau ada statement itu. Pada saat menutup wawancara, nanti si pewawancara ini biasanya nanya, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kita memang nggak mau nanya, ya sudah dijawab saja. Cukup, terima kasih Ibu, terima kasih. Sampaikan terima kasih, sampaikan salam, seperti itu. Nah, oke. Karena ini kesiapan mental, maka perhatikan betul ya, teman-teman. Janganlah fixed mindset, tapi harus growth mindset. Ini dikembangkan. Seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak yang fixed mindset biasanya sulit untuk berkembang. Sedangkan tipe orang yang growth mindset ini mudah untuk berkembang. Jadi kalau ngomong misalnya, kalau orang lain sukses, saya merasa terancam, nah itu ciri-ciri orang yang fixed mindset. Kemudian, kalau misalnya ngomong kayak gini, saya bisa melakukan itu dengan baik atau enggak sama sekali. Kalau bagus, bagus. Kalau enggak, ya sudah, enggak usah. Itu juga ciri-ciri orang yang fixed mindset. Rubah itu semua, teman-teman. Ya, oke. Saya loncat-loncat. Ini berarti karena waktu pendek. Nah, bedanya apa sih? Orang-orang dengan tipe growth mindset itu cara pandang terhadap sukses dan gagal itu beda loh. Kalau gagal di wawancara pertama, maka enggak masalah. Pada saat wawancara kedua, nanti tolong pelajari. Bahkan sebaiknya kalau setelah wawancara itu dicatat. Tadi orangnya nanya ini. Kemungkinan pewawancara lain di perusahaan lain, di rumah sakit lain, itu akan menanyakan hal yang sama. Tadi kayaknya aku salah jawab deh karena gugup. Berarti minggu depan pada saat di wawancara yang lain, aku nanti jawabnya nggak kayak gini lagi. Nah, bangga atas proses yang dijalaninya. Teman-teman perlu tahu, saya duduk di sini bukan langsung tiba-tiba jadi psikolog. Saya pernah naik kereta itu sampai kayak orang dari mana ya, Yogyakarta, untuk ikut tes timbang mandiri. Dan itu bukan yang eksekutif ya, bukan, tapi yang ekonomi. Saya duduk di lantai. Saya bangga atas proses itu. Saya pernah pula jadi sales di bank. Saya ke pasar-pasar, teman-teman. Nah, saya bangga atas proses itu. Kalau enggak, saya nggak akan selancar ini bicara. Nggak pernah jualan kartu kredit. Nah, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu, itu jadi memotivasi buat saya. Ketika dulu saat saya tidak bisa langsung S2, saya harus kerja dulu karena belum cukup misalnya biayanya. Itu dianggap jadi memotivasi, oh ternyata bisa S2-nya tahun sekian, ada jarak. Mengapa? Karena kegagalan itu pasti memberi informasi penting supaya kita belajar. Memang hal-hal seperti ini harus dibentuk support system. Jadi orang tua kah, saudara kah, pacar kah, calon mertua kah. Nah, ini harus benar-benar jadi pemotivasi kita seperti itu. Gimana caranya supaya bisa berhasil? Karena duniamu beda loh kalau kamu merubah mulai hari ini. Kamu harus punya goal setting. Dengan cara apa? Smart ya, spesifik, terukur, spesifik yang mau dituju, terukur, measurable, achievable, ada kemungkinan bisa dituju, realistik sama ada durasi waktunya. Nah, ini harus benar-benar dipertimbangkan. Goal settingnya apa? Teman-teman, saya mau dapat pekerjaan, jangan kayak gitu. Tapi tujuanmu itu harus spesifik. Tahun ini saya harus bekerja di PT ini, di rumah sakit ini. Misalnya nih saya contohkan ya, rumah sakit Pertamina, atau Siloam, atau Kanujoso. Upah yang saya dapatkan itu minimum 3 juta rupiah. Saya maunya waktu kerjanya 5 hari loh dalam seminggu. Kalau lembur harus dihitung. Ini spesifik teman-teman. Jadi tidak cenderung pasrah. Bukan hanya sekedar, oke, saya mau dapat pekerjaan. Bukan.
sama kayak berdoa. Gitu kan, spesifik kan ya, mau dapat pacar, mapan, sudah punya ini, sudah punya rumah misalnya, sama seperti itu juga. Oke, kemudian yang kedua, terukur. Saya dari lamaran yang saya masukin, minimal di lamaran ketiga saya masuk pada tahapan wawancara. Nah ini penting banget untuk dicatat. Jadi bukan sekedar sebar saja, tapi tidak bisa mengukur secara kuantitatif. Oke, kemudian harus achievable. Contoh, saya mau kerjanya di rumah sakit di luar negeri, tapi tidak punya kemampuan bahasa Inggris aktif. Nah, itu kan tidak mungkin. Oh, berarti karena saya posisinya hasil pengenalan diri saya maksimal berbahasa Indonesia, bahasa Inggris saya pasif, maka saya daftarnya di rumah sakit di Indonesia, di rumah sakit di Balikpapan, di rumah sakit ini. Nah, itu disebutkan. Jadi tujuanmu itu ada berdasarkan standar pribadi ya, bukan dibandingkan dengan orang lain. Oke. Terus kemudian realistis. Bikinlah list daftar rumah sakit yang ada di Kota Balikpapan. Dapat mulai sekarang nih, hari ini nih. Bikin list rumah sakit mana yang ada di Kota Balikpapan yang kira-kira nerima bidan, klinik mana yang nerima bidan, terus kemudian mungkin hal-hal perusahaan lain yang bisa kita masukin, kita lamar. Sama ada durasi waktunya. Bikin matrik. Kapan mulai mendaftar, kapan kira-kira dipanggil, estimasi kapan diterima, kapan mulai bekerja. Karena ini milestone ya, penting buat teman-teman untuk kasih kerangka waktu dan tujuan. Oke, nah ini masih panjang nggak ya? Oh nggak, cukup. Sedikit lagi ya. Gini, teman-teman mau pilih yang mana nih kalau misalnya menjalani hidup? Mau jadi wortel kah, mau jadi telur kah, mau jadi kopi kah? Karena kalau melamar kerja itu mesti sifat-sifat ini akan keluar. Ketika dihadapkan pada HRD yang ketus pada saat wawancara, user yang kira-kira bicaranya agak agresif, nah direbus di air panas wortel itu jadi lembek. Masa teman-teman kalau setelah kira-kira HR atau wawancaranya ketus langsung nangis, setelah itu aduh nangis aku nggak cocok di rumah sakit ini, nggak mau lagi. Bukan seperti itu. Atau kalau misalnya justru jadi keras. Kadang ada orang yang ketika dikerasin oleh orang lain atau menghadapi dunia yang berat di luar sana saat mencari kerja, bisa jadi lembek, bisa jadi juga jadi keras. Hatinya jadi keras. Kesel deh aku. Jadi ini. Konsep-konsep kayak gini membuat kita jadi malah akan kehilangan masa depan kita. Seperti itu. Maka sesungguhnya teman-teman coba deh jadi kopi. Kopi itu ketika ditabur air panas menggelegak, dia jadi akan mewarnai air itu. Dia yang akan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi harum, jadi enak, jadi nggak ngantuk yang minum. Nah, seperti itu. So, teman-teman Akademi Kebidanan Borneo Medistra, mungkin pada saat ini teman-teman mau mencari kerja, cobalah jadi kopi ketika menghadapi. Tidak mungkin menurut saya kerja itu langsung enak. Tidak mungkin dapat kerja itu kayak sulapan, tidak. Kecuali kita memang pemilik rumah sakit ya, beda. Kayak itu kan gampang ya. Nah ini kalau kita cari kerja melamar, mesti ada gagalnya, mesti ada rusuhnya dulu, mesti ada dinamikanya dulu, seperti itu. Oke, teman-teman, maka berani mengubah hari ini, maka kalau berubah mulai hari ini, maka akan mengubah duniamu ke depan. Oke, terima kasih. Begitulah paparan dari kami, dari saya di Snaker Kota Balikpapan. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih Ibu atas masukan, pengalaman, ilmu yang telah dibagikan kepada alumni dan juga kepada kami semuanya. Luar biasa, saya lumayan mencatat juga nih, memperhatikan dengan sesama karena banyak hal yang perlu kita pelajari. Ternyata ketika kita akan melamar bekerja, ketika akan memasukkan lamaran ya, terutama tadi ternyata kalau dari email itu juga perlu diperhatikan, ada 5 baris, di luar itu ternyata di-cut oleh para HRD perusahaan karena dikatakan terlalu bertele-tele begitu ya. Nah, itu ilmu yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan juga ada beberapa poin yang tadi saya perhatikan bahwa ilmu komunikasi, self-confidence itu sangat perlu dimiliki oleh para calon pelamar kerja. Alhamdulillah sebagai informasi juga mungkin kemarin izin Ibu, kami juga membekali mahasiswa kami dengan soft skill
berupa pelatihan workshop terkait dengan komunikasi dan self-confidence. Dan ternyata hari ini saya mendapat jawaban bahwa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat sekali untuk para mahasiswa kami untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Baik, sambil kita berdiskusi, mungkin silakan yang ingin bertanya. Ini mumpung ketemu dengan Ibu Vina ya, Bidang Dinas Tenaga Kerjaan Balikpapan. Ada yang ingin bertanya tentang dunia kerja atau mungkin bagaimana kami Bu dari lulusan tahun ini lulus di era pandemi gitu ya Bu, sudah dengan sistem online dan sekarang harus menghadapi pekerjaan yang kita melamar kerjanya dalam kondisi pandemi ini. Mungkin ada pertanyaan adik-adik, silahkan. Dari Cindy mungkin. Selamat sore, Bu. Saya Cindy, 2019. Saya ingin bertanya, seperti ya Bu ya, tadi kan dalam kita harus smart gitu ya Bu ya, tadi tahapannya smart, yang pertama spesifik. Nah, yang spesifik itu kita kan menaruh target ya di situ Bu ya. Target misalkan 5 tahun lagi kamu jadi apa, seperti apa. Sedangkan kalau dilihat dari sekarang gitu, bagaimana cara kita bisa melihat apakah itu hanya kayak misalkan nanti 5 tahun lagi Cindy mau kerja sebagai kepala ruangan mungkin di rumah sakit, ya rumah sakit Pertamina lah bilang saya seperti itu. Cuman apakah maksudnya pada 5 tahun lagi apakah misalkan adakah lowongan di situ gitu, adakah lowongan di rumah sakit itu, atau memang sepanjang dari sekarang sampai 5 tahun ke depan dicari dulu masuknya. Misalkan saya baru masuk di tahun keempat gitu dari pencarian itu. Nah, dari sisi 1 tahun kan Bu, jadi itu kan nggak mungkin untuk saya di 1 tahun langsung nyampe ke posisi itu. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin gambarannya seperti apa, cara-caranya dari sekarang tuh harusnya bagaimana biar target yang kita mau capai itu benar-benar sampai pada tahun yang kita mau. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih pertanyaan yang cantik ya dari Cindy. Mau langsung dijawab mungkin Bu, atau sambil menunggu pertanyaan yang lain Ibu? Monggo, saya menurut apa mau langsung dijawab atau ditunggu, silakan. Silakan, mungkin Anda ingin bertanya kembali. Silakan disiapkan pertanyaannya. Dari Nila, mungkin Nila. Baik, sambil menunggu mungkin. Saya jawab langsung ya? Ya, Ibu. Oke. Tadi Mbak Cindy pertanyaannya adalah bagaimana saya memastikan agar target ini bisa dicapai spesifik ya kan tadi ya. Time tadi sesungguhnya kalau target itu spesifik itu tadi penjelasannya adalah yang mau kita lamar itu spesifik. Jadi tidak sekadar mencari pekerjaan saya jadi kerja di bidan, tapi jadi bidan yang pada saat tahun sekian sampai sekian saya bidannya ini klasternya. Nanti di tahun ke-5 saya jadi kepala ruangan, nanti di tahun ke-6 saya jadi manajer lah, apalah seperti itu. Nah, untuk bisa memastikan itu tidak bisa 100% pasti. Tetapi semua hal itu apabila dibuat plan, ada planningnya, kemudian dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi, sedikit pasti akan mendekati sasaran seperti itu. Jadi, memang penting sekali untuk menuliskan hal yang ingin kita capai. Nah, kalau memang mau jadi supervisor atau kepala ruangan di tahun ke-5, maka berarti bekerjanya dari sekarang. Di tahun 2020, melamar kerjanya mulai aktif di 2021. Nah, sudah kerja dari 2021, plan saya maksimal benar-benar mencapai KPI target yang ada dilakukan di perusahaan, penilaian kinerjanya bagus, pada saat promosi pasti akan direkomendasikan, jadi salah satu yang direkomendasikan. Nah, ketika misalnya nih, sedangkan berarti tahun 2025 tadi ingin jadi kepala ruangan ya,
tapi dapat kerjanya tahun 2024 baru dapat kerja. Lah, otomatis memang meleset, tapi tidak ada yang tahu dengan takdir Tuhan. So, selain memang kita menyerahkan sesuatu itu meminta kepada Tuhan, tapi kita tetap harus punya target yang spesifik seperti itu. Tetap jangan ragu ketika itu geser, ketika meleset, jangan juga lepas konsentrasi atau ya sudahlah berarti saya mundur lagi. Enggak kok, bisa jadi itu jadi percepatan. Enggak masalah. Gitu. Terima kasih atas jawabannya Ibu, luar biasa. Bagaimana Cindy? Sudah jelas ya, insya Allah suara Ibu dan juga penjelasan yang diberikan ya. Sudah jelas Bu, terima kasih. Baiknya sih ditulis di kamar. Kalau menurut saya target-target itu ditulis di kamar ya, di dinding seperti itu. Jadi ingat tahun ini. Sama kayak kita gambar atau nulis sesuatu, sebaiknya ditanggalin, tanggal nulis pada hari itu. Itu kayak kasih jejak gitu loh. Suatu saat dirimu akan lihat itu. Nah, itu. Jadi nulis hari ini tentang keinginan hari ini, tulis tanggal nulisnya, tulis hari ini tuh itu membekas diri kita. It's simple tapi memberi efek yang luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi punya target capaian ya Bu ya. Jadi kapan saya bermimpi dan kapan harus mencapai mimpi itu gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Ibu. Baik, yang lain silahkan. Ada yang bertanya? Permisi Bu, Nila Bu mau bertanya. Oke, silahkan Nila. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore sebelumnya. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Nila, alumni Akbid Borneo yang baru lulus tahun ini 2020. Saya ingin bertanya Bu, buat kami yang seperti fresh graduate seperti ini, bagaimana cara kita bersaing sama misalkan yang sudah punya pengalaman yang lebih banyak. Pastinya nanti pas kita misalkan melamar pekerjaan, kita lihat pesaing kita, wah sudah lulus tahun berapa tahun yang lalu, terus punya pengalaman kerja yang lebih banyak pastinya. Nah, bagaimana kita membangun mental kita sebagai fresh graduate ini untuk harus lebih percaya diri, karena kan rezeki juga nggak ada yang tahu, tapi pasti kita punya minder tersendiri, apalagi bersaing sama senior-senior yang punya pengalaman kerja yang lebih banyak, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Nila, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana dengan fresh graduate nih Bu, kalau bersaing nanti bagaimana gitu ya. Baik, silakan kepada Ibu Hina, kami silakan. Jadi gini, kalau pada saat lihat lowongan itu dibaca karena kadang dia fresh graduate berpengalaman diutamakan, misalnya seperti itu. Kan ada kan biasanya dalam kurung. Nah, terus terang, orang-orang yang sudah berpengalaman ini pasti juga melewatin proses sebelumnya. Waktu dia pernah jadi fresh graduate juga. Jadi jangan khawatir. Tuh. Ingat tadi, jualan di CV, kurikulum vitae itu utama. Jualan di situ, mempromosikan diri. Kemudian pada saat wawancara, kan di wawancara sama. Betul memang, saya pernah jadi bidan di klinik ini. Dirimu yang baru lulus belum pernah punya pengalaman kebidanan misalnya, dikuatkan pada saat wawancara. Saya pada saat kuliah itu pernah praktek di sini, disebutkan seperti itu. Memang betul Pak, saya belum punya pengalaman yang memiliki hubungan kerja langsung. Tetapi saya sudah punya basic secara pengetahuan. Dan kemudian saya pernah juga praktek profesi di klinik ini pada saat kuliah. Nah, selain itu, saya adalah punya kemauan untuk belajar. Nah, sehingga untuk kemauan mau belajar ini tentu saya akan mengembangkan diri sesuai dengan pekerjaan nanti yang akan saya lakukan sesuai dengan job desk yang ada di perusahaan. Jadi memang kalah di pengalaman, tapi dirimu bisa jualan cara komunikasi. Bisa jadi orang yang punya pengalaman itu kalau saat ditanya, ya diem atau bagaimana.
Jangan sampai membuat, aduh dia sudah berpengalaman, aduh dia sudah 5 tahun di atas saya. Betul dia menang memang, betul dia menang, yakin itu. Tapi diri kita, cara menyampaikan kemampuan komunikasi, tertata, saya mau loh belajar, saya menguasai loh secara keilmuannya. Bahkan banyak rumah sakit itu justru sesungguhnya mencari orang yang dari nol mudah dibentuk. Jadi bukan yang bawaan. Nah itu poin plusnya, kadang rumah sakit itu cari orang yang dari awal dia mudah mengisi. Gelasnya masih kosong. Belum tentu orang yang sudah berpengalaman itu mau untuk dibentuk. Kalau tata cara mekanisme menyambut bayi, orang proses melahirkan itu begini loh, enggak saya udah pengalaman, saya tahu langsung aja ini. Nah misalnya kayak gitu. Orang-orang yang baru lulus justru keilmuannya masih melekat. Makanya ilmu itu pengetahuan yang didapat pada saat kuliah itu jangan ditinggalkan. Buku itu tetap dibuka, ditaruh di atas meja. Proses melahirkan partus mandiri ya, kayak gitu-gitu ya istilahnya ya. Nah, itu tetap ditaruh di meja, jangan disimpan seperti itu. Karena pada saat orang wawancara fresh graduate ini justru mengutamakan, memprioritaskan kemampuan dia jualan tentang pengetahuan dia pada saat kuliah. Itu jawabannya, seperti itu. Latihan memang cara ngomong itu, gitu ya. Terima kasih jawabannya Ibu. Semangat Bila ya, semangat juga untuk teman-teman yang lain yang fresh graduate. Kalian punya value sendiri gitu ya Bu ya untuk fresh graduate, untuk dilirik para perusahaan-perusahaan besar atau direktur-direktur rumah sakit yang mungkin memiliki klasifikasi, oh saya harus mencari fresh graduate untuk sesuatu kegiatan atau posisi yang itu memang valuable untuk tahun sekarang, seperti itu ya. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Silakan yang lain, masih ada waktu. Silakan apabila ingin bertanya. Dari saya Bu Dewi. Oh ya, silakan Bu Nila. Kalau dari saya sih mau menanggapi ya Bu dari pertanyaannya Nila tadi dan jawaban dari Ibu Kasma ya, dan dikuatkan lagi dengan Ibu Dewi bahwa sebenarnya poinnya ada dua, yaitu kita bagaimana cara menjual komunikasi kita pada saat kita wawancara, dan berikutnya lagi adalah bagaimana kita menjual CV ya. Nah, untuk CV sendiri, sebenarnya kampus Akbid Borneo Medistra Balikpapan itu sudah memberikan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, di dalam SKPI ini memuat tentang kompetensi-kompetensi apa yang sudah dicapai adik-adik selama menjalankan program Diploma 3 selama kurang lebih 3 tahun. Nah, mulai dari soft skill, kemudian hard skill, itu semua tertuang di dalam surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kenapa makanya kampus Akbid Borneo Medistra Balikpapan nanti yang di kemudian hari ini, di kemudian nanti di tahun 2020-2021 sampai dengan angkatan ke bawahnya, mewajibkan mahasiswa memperoleh yang namanya sistem kredit kegiatan mahasiswa. Kegiatan kemahasiswaan, yaitu salah satunya agar adik-adik itu mempunyai nilai tambah sebagai keunggulan selama kurang lebih 3 tahun itu mencapai kompetensi apa yang sudah diwajibkan oleh pihak institusi. Contohnya yang kayak kemarin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan kegawat daruratan maternal, ibu dan anak, kemudian pelatihan soft skill, kemudian bagaimana cara berkomunikasi, kita fasilitasi. Kemudian kita wajibkan untuk mengikuti pelatihan entrepreneur di bidang kesehatan ibu dan anak, kayak mom and baby spa. Nah, itu adalah salah satu upaya, ya. Nah, oleh karena itu, ya mungkin nanti kalau ada adik-adiknya sharing nanti yang belum lulus, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sudah diwajibkan oleh Akbid Borneo Medistra Balikpapan diikuti dengan baik, sehingga kompetensi-kompetensi tadi ini menambah nilai jual daripada mahasiswa tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kalau bisa Ibu, mungkin kita bisa kerjasama ini di Snaker mengadakan job fair secara virtual. Nah, tadi saya sangat
menarik sekali yang Ibu sampaikan PowerPoint adanya job fair terkait pelaksanaan yang dilaksanakan setiap tahun mungkin bagian dari program kerja dari Disnaker. Memungkinkan nggak Bu kalau seandainya kita itu mengadakan job fair secara virtual, barangkali bisa kita kerjasama mengundang beberapa HRD yang ada di Kota Balikpapan, khususnya mungkin yang di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Nah, kita bisa laksanakan Bu, saya sangat membuka tangan sekali Bu untuk turut berpartisipasi sehingga pelaksanaan job fair secara virtual ini bisa kita laksanakan. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Kalau memang tidak memungkinkan, ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita laksanakan. Karena memang di kondisi pandemi begini, kita tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi COVID ini berlangsung. Pada saat ini juga masih proses penelitian untuk menemukan vaksin yang tepat, yang bisa diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya job fair secara virtual ini, Ibu bisa membuka peluang kerja bagi mereka-mereka yang belum bekerja dan bagi mereka yang mendapatkan PHK dari kantor. Nah, itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya tadi Ibu luar biasa ya. Saya pikir Ibu hilang Bu Nilanya, ternyata masih ikut. Tidak, Bu. Videonya tidak luar biasa. Ya, tadi saya ngacungin jempol ya. Pelatihan-pelatihan ada momen baby spa, pelatihan kegiatan maternal ibu dan anak. Betul Bu, wajibkan semua mahasiswa ibu ikut biar mereka kondisinya terpaksa pada saat ini nggak masalah. Yang penting dengan kewajiban itu mereka nanti jadi akan mudah pada saat wawancara fresh graduate coba ngalahin untuk orang-orang yang sudah berpengalaman. So, itu pasti sangat mutlak Ibu lakukan, wajibkan semua mahasiswa Ibu. Nah, kemudian untuk saran Ibu, tadi karena kita job market fair tahun ini ditiadakan, memungkinkankah untuk dilakukan job market fair secara virtual seperti itu? Nah, ini yang lebih berkompeten menjawab tentu Mas Agus ya, kasih penta biar muncul juga lah di kamera. Sebentar, saya panggilkan dulu. Sini Mas, silakan Mas. Baik. Izin ini kameranya tidak saya aktifkan. Ya, boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang adik-adik. Bu Selamat Dewi, siang. Selamat siang, Kak. Ya, jadi begini adik-adik semua, Bu Nila dan Bu Dewi. Untuk pelaksanaan job market fair, untuk saat ini memang belum memungkinkan menggunakan secara virtual karena sampai sekarang pun aturan tertulis masih menggunakan secara langsung ya adik-adik dan Bu Nila. Mungkin ke depan akan kami usulkan hal tersebut ke kementerian terkait ya, bahwa pelaksanaan job market fair di tahun berikutnya mungkin bisa dilaksanakan secara virtual. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan diagendakan untuk diusulkan paling tidak lebih cepat, lebih baik ya, Bapak ya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih juga atas penilaian yang telah disampaikan tadi, Bu. Memang benar sekali, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yaitu terkait dengan organisasi, pelaksanaan seminar, magang, dan juga berbagai bentuk kompetisi, baik kompetisi tingkat regional, provinsi, nasional. Kita berupaya untuk mengajak adik-adik semua untuk bergabung dalam kompetisi-kompetisi itu tentunya, sehingga mereka memiliki pengalaman yang luar biasa selama masa kuliah di kita. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya? Sore Bu, saya mau nanya lagi sedikit. Oke, Cindy silahkan. Ya Bu, terkait lamaran pekerjaan, kalau misalkan kita ketemu sama kayak tadi kan ada lowongan kerja ya, lowongan kerjanya misalkan persyaratannya adalah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Nah, misalkan minimal 2 tahun atau 3 tahun seperti itu. Kita yang masih belum memiliki pengalaman kerja, baiknya seperti apa Bu? Apakah tetap memberi masuk
lamaran, ataukah menunggu lamaran yang lainnya sampai ada lamaran yang memiliki yang persyaratannya tidak harus memiliki pengalaman pekerjaan. Demikian Bu, terima kasih. Oke. Nah, biasanya kalau memang sudah ada klasifikasinya seperti itu, maka memang itulah yang mereka cari. Jika teman-teman tetap masukin, maka terus terang berkas lamaran teman-teman itu disetor dulu di atas meja, ditaruh seperti itu. Mereka pasti akan mencari yang sudah berpengalaman duluan. Sebaiknya memang disesuaikan dengan kualifikasi di lowongan itu, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Begitu ya, Cindy ya. Menunjukkan kualifikasi apa yang dicari oleh perusahaan-perusahaan sehingga itu akan memberikan kemungkinan kita untuk dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Bu. Baik, izin Bu mau bertanya. Ini langsung singkat saja karena biasanya ini pertanyaan yang sensitif Bu, tapi kadang tuh kalau dari saya pribadi Bu butuh untuk menanyakan apakah sopan apabila kita langsung menanyakan gaji. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah kita digaji di bawah UMR atau di atas UMR atau bagaimana caranya kita mengetahui informasi itu Bu. Nah, yang kedua, kebalikannya, misalkan pewawancara yang menanyakan ke kita sebagai yang diwawancarai, ditanyakan berapa gaji yang dibutuhkan, gitu. Berapa gaji yang Anda inginkan. Nah, itu kalau kita menyebutkan nominal, itu sopan apa tidak, Bu? Atau menanyakan berupa, yang penting UMR, Pak, atau yang penting sesuai kemampuan saya, Pak, atau bagaimana Bu jawabannya? Terus, yang ketiga, yang terakhir, itu apabila ada, apabila setelah selesai diwawancarai, biasanya pewawancara akan menginformasikan, ya baik nanti akan kami hubungi ya gitu. Terus apabila kita inisiatif menanyakan berapa persen atau kira-kira saya diterima akan enggak ya Pak gitu. Nah, jadi supaya untuk menguatkan kita itu diterima di perusahaan atau instansi tersebut itu bagaimana ya Bu? Apakah kita boleh menanyakan itu ataukah tetap diem? Oh baik Pak, saya tunggu jawabannya atau bagaimana Bu? Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Terima kasih Ibu Intan atas pertanyaannya yang luar biasa. Mohon izin kami memperkenalkan Ibu Tina bahwa Ibu Intan ini adalah Ketua Pusat Karir Akbid Borneo Medistra Balikpapan, Bu. Sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan itu banyak hadir dari para alumni yang biasanya koordinasi kepada kami. Kira-kira sopan nggak ya Bu? Nah ini kami mohon arahan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan mungkin bisa memberikan petunjuk bagi kami untuk memberikan jawaban kepada para alumni. Silakan Ibu. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau menanyakan soal gaji itu lebih tepatnya kepada cek dulu si pewawancara ini siapa. Kalau pewawancara ini adalah konsultan yang di-hire oleh instansi itu, kan belum tentu orang yang bekerja di situ nanyanya, berarti kan tidak tepat dalam bisa bertanya. Kalau yang diwawancara ini, kalau yang pewawancara ini sudah masuk ke tahap HR atau user, maka tidak masalah untuk ditanyakan. Cuman cara bertanyanya saja yang harus diasah. Misalnya bertanyanya, izin kalau di sini untuk struktur dan skala upahnya bagaimana ya Pak? Nah, dibikin manis lah pertanyaannya. Struktur dan skala upahnya untuk pertama kali bekerja ini bagaimana ya Pak? Seperti itu. Jadi kira-kira Pak nanti saya terima gajinya berapa? Beda kan cara nanyanya? Padahal output yang dihasilkan itu sama. Kita mau tahu informasi dapat digaji berapa sih? Nah gitu. Jadi lebih dipercantik cara nanyanya. Oke, terus kemudian yang kedua, kalau dibalik yang nanya, kamu pengen gajinya berapa sih sebenarnya? Nah, sesungguhnya kita itu paham bahwa minimum upah yang diterima itu adalah UMK Kota Balikpapan. Search deh, UMK Kota Balikpapan 2020 ini kan 3.069.000 sekian-sekian, 3.070.000. Nah, bisa juga berarti menjawab. Untuk pertama kali saya Bu berharapnya mendapat upah itu minimum UMK Kota Balikpapan untuk gaji pokok saya. Seperti itu. Itu kan cantik. Sesungguhnya targetnya adalah tunjangan tidak tetapnya yang ditinggikan kayak gitu. Untuk gaji pokok saya sesuai dengan UMK Kota Balikpapan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya memang tahu bahwa saya minimumnya Pak, berharapnya digaji 5 juta. Tidak masalah bagi orang yang memang
secara kemampuan berani untuk ngejual kayak gitu. Tipe-tipe ya yang sudah lancar berbicara, maksimal bisa menjelaskan segala macam. Kan orang itu, kalau orangnya ini benar-benar bisa dinilai mampu menjual, mampu berkomunikasi dengan baik, kira-kira menangani persalinan dengan maksimal, kan bisa terlihat sesungguhnya, bisa ditera, bisa dikira. Saya itu berharapnya untuk pertama kali digajinya minimum 5 juta rupiah. Nggak masalah, Bu. Yang penting itu adalah cara menyampaikan. Jadi tidak seolah-olah menyombongkan diri, tidak seolah-olah aku nih loh minimumnya gajinya, aku loh lulusan Akbid Borneo Medistra, ya gajiku itu 7 juta lah minimum, Pak. Masa? Nah, kayak gitu. Jadi apalagi membawa-bawa nama kampus gitu ya, mungkin dihindarin seperti itu. Nah, oke. Terus kemudian pertanyaan ketiga, misalnya tadi ditutup, baik nanti akan kami hubungin ya untuk proses selanjutnya. Biasanya si pewawancara nutupnya seperti itu. Nah, tadi sekali lagi, kalau misalnya pertanyaannya kira-kira Pak berapa persen saya diterima? Terus terang, si pewawancara itu biasanya, kan itu direkam tuh wawancaranya. Pasti direkam, menurut saya direkam. Kalau saya soalnya selalu ngerekam. Itu malam-malam biasanya akan diputar ulang. Nah, kenapa? Karena untuk menilai kelulusan itu tidak serta-merta langsung di situ. Nah, jadi si pewawancara ini itu pasti bikin laporan untuk kompetensi motivasi berprestasinya. Oh, tadi dia jelasinnya, oh kira-kira ini nilainya 4. Misalnya disusun grade-nya 1 sampai 7. Oh, ini nilainya 4. Untuk kemampuan dia bekerja sama dalam tim kurang anaknya. Oh, nilainya 2. Nah, itu waktu yang berbeda dari setelah wawancara. Jadi, sulit memang untuk menjawab, si pewawancara ini menjawab langsung. Seperti itu. So, menurut saya tidak usah ditanyakan. Ketika sudah ditutup seperti itu. Mungkin pertanyaannya adalah, proses selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, itu aja. Kan dia akan nutup bertanya gini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak, Mas? Ditanya aja jawabnya. Proses selanjutnya seperti apa. Nanti dia yang bola panasnya berada di tangan si pewawancara. Kalau dia jawabnya adalah, nanti kami akan hubungin lagi untuk tahap selanjutnya melalui WA. Kira-kira, kalau dia jawab kayak gitu, kira-kira waktunya berapa lama, Pak? Nah, seperti itu. Nanti kalau dia bingung, ya kan jawabnya, ya udah kita nggak usah kejar lagi, seperti itu. Intinya kita sudah berusaha menanyakan. Karena itu juga bisa jadi salah satu poin dia anak, gini, yang tadi makanya tadi saya bilang, alat perang si pewawancara itu 2, job desk sama job spec yang dicari, kepribadian atau budaya organisasi yang dicocokkan. Siapa tahu dicari orang yang memang aktif, orang yang ingin mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Itu masuk loh penilaiannya, kayak gitu. Nah, penting banget untuk baca atau pusat karir. Ini kan Ibu Kartika tadi ketua pusat karir ya. Nah, sebaiknya sih dikumpulin website atau informasi rumah sakit, klinik-klinik yang ada di Balikpapan itu, nilai-nilai budaya organisasinya apa aja tuh. Nah, gitu. Itu bisa di-share, bisa jadi bahan share kepada anak-anak alumni, teman-teman alumni. Kamu kalau masuk rumah sakit yang ini Hermina, tipenya yang dicari tuh begini-begini loh. Nah, gitu. Sedangkan kalau yang di Silom itu, tipenya yang dicari itu pegawainya gini-gini loh. Nah, kayak gitu. Itu penting banget dikembangkan, dijadikan bahan untuk diskusi. Seperti itu. Oke. Baik. Sangat jelas sekali, Bu, bagi kami. Terima kasih banyak. Dan akan menjadi catatan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya, Bu, ya. Baik, saya kira waktu sudah melebihi sedikit dari waktu target kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kasma, Ibu Tina ya, biasa dipanggil ya Ibu ya. Jadi atas ilmunya hari ini, wawasannya hari ini, pengalaman-pengalaman Ibu dan kata-kata yang luar biasa dan juga filosofis dari portal, dari telur dan juga dari kopi tadi, tentu menjadi hal yang perlu kita pikirkan bahwa sesuatu itu ternyata efek selanjutnya tuh bagaimana? Bagaimana kita sebagai manusia menyikapi sebuah masalah, sebuah hal ataupun sebuah kejadian yang ada di depan kita, begitu.
banyak sekali ilmunya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada para alumni yang juga telah mengikuti kegiatan hari ini. Tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu untuk nantinya mengikuti wawancara kerja, mungkinnya apa yang belum mengirim surat lamaran bisa mengikuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Nila, Bu Kartika Intan yang hari ini telah bergabung dalam acara kegiatan kita hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai untuk Indonesia. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Kasma dan Bapak. Baik. Katanya terima kasih kembali seperti itu sama-sama. Bagaimanapun ini kan juga untuk mengurangi pengangguran di Kota Balikpapan. Itu kan juga tujuan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Seperti ya, itu. Alhamdulillah, berarti kita bisa sama-sama bersinergi ya Ibu, ini Bu. Baik, demikian kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih telah bergabung semuanya. Kami selaku moderator dan penyelenggara acara menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan kesalahan pada beberapa kegiatan atau hal teknis yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.